Pemirsa, ratusan pengungsi korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara dievakuasi. Para pengungsi ini diangkut ke kota Bitung oleh kapal perang TNI AL. Korban erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, dievakuasi menggunakan kapal perang milik TNI AL. Para pengungsi berjumlah 327 orang berhasil dievakuasi menggunakan KRI Kakap 811 TNI Angkatan Laut. Warga korban erupsi Gunung Ruang mengungsi karena kondisi rumah sudah tak layak huni. Setibanya di pelabuhan Bitung, para pengungsi ini dijemput keluarga mereka. Sementara pengungsi yang belum dijemput keluarga ditampung pihak TNI AL. Mengevakuasi 327 orang, terdiri dari wanita 192, pria 135. Dari 327 orang tersebut, ada yang sakit parah 2 orang, salah satunya yaitu stroke dan ada yang pendarahan. Kita sudah siapkan tim kesehatan. Gunung Ruang yang berada di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, mengalami erupsi pada Kamis lalu. Erupsi menyebabkan muntahan lahar panas dan asap. Ratusan warga di sekitarnya terpaksa mengungsi. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Francine Darungo, Ayus melaporkan. Puncak arus balik gelombang kedua di ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada hari Minggu meningkat. Ribuan kendaraan pemudik dari arah Jawa Barat dan Tengah kembali ke arah Jakarta. Ribuan kendaraan arus balik dari arah tol Cipularang dan tol Cipali arah Jakarta memadati jalur tol Jakarta Cikampek sejak Minggu sore. Kepadatan terjadi sejak kendaraan memasuki kilometer 70 hingga kilometer 55 arah Jakarta. Sepanjang 15 km itu kendaraan hanya bisa berjalan merayap. Arus balik gelombang kedua ini terjadi karena Senin besok aktivitas belajar mengajar sudah mulai aktif. Meski cukup padat, belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan untuk mengurai kepadatan. Ya, sementara pemirsa memasuki akhir pekan pasca libur Lebaran, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat macet panjang. Ratusan kendaraan mengular di beberapa titik kemacetan seperti di Simpang Gadok, Pasir Angin, dan Megamendung. Kondisi arus lalu lintas hari terakhir libur Lebaran Minggu tadi di kawasan wisata Puncak padat. Ratusan kendaraan dari arah Jakarta mengular menuju kawasan wisata Puncak. Kepadatan terjadi di beberapa titik rawan kemacetan, diantaranya Simpang Gadok, Pasir Angin, hingga Megamendung. Untuk mengurai kemacetan, di kawasan wisata Puncak diberlakukan ganjil genap. Selain itu, rekayasa lalu lintas satu arah menuju Puncak diberlakukan bergantian sesuai kepadatan kendaraan. Kepadatan di Puncak ini didominasi kendaraan plat B asal Jakarta. Diperkirakan warga memanfaatkan hari terakhir Lebaran untuk berkreasi di kawasan Puncak karena hari Senin kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal. Di Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayah, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang turun ternyata tidak menyurutkan niat para wisatawan untuk berenang di pinggir pantai. Hujan deras yang turun ternyata membuat nyaman karena air laut yang asin membuat air laut menjadi hangat. Meski diguyur hujan deras, ratusan wisatawan tetap berenang di pinggir pantai Carita, Pandeglang, Banten. Wisatawan asik berendam di air sambil diguyur hujan deras. Hujan kali ini tidak disertai adanya petir dan kilat, sehingga para wisatawan tetap asyik bermain di pinggir pantai. Para penjaga pantai tetap berupaya mengingatkan para wisatawan agar tidak terlalu jauh berenang ke tengah laut. Gimana? Tetap berenang atau bagaimana nih? Berenang. Kenapa? Ya bikin seger aja juga ada. Hujan-hujanan. Oh, lebih segar ya? Kalau panas gimana? Kalau panas ya gosong hidang, berenang. Kita dipantau, terus kita monitor dan pantau. Jadi ketika ada yang ke tengah kita. Ada jarak nggak berapa meter harus ke tengah laut dianya?
30 meter dari bibir pantai. Oh, itu imbauannya berupa apa itu, Bang? Nah, kalau udah lewat jalur itu kita kasih fluid. Para wisatawan pun diharapkan tetap waspada saat berada di pinggir pantai. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus penumpang ditabrak kereta di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Ogan, Komering Ulu, Sumatera Selatan. Seorang penumpang bis meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Bis penumpang tujuan Jakarta Belitang ini dihantam kereta api hingga terseret sejauh ratusan meter di perlintasan tanpa palang pintu di Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Selain mengakibatkan bis ringsek, seorang penumpangnya, Nazarudian Asof, 19 tahun, warga desa Karangendah, Kecamatan Semendawai, Suku Tiga, meninggal dunia. Sementara puluhan penumpang lainnya mengalami luka-luka serta satu penumpang dalam kondisi kritis. Kecelakaan bermula saat bis yang melaju di perlintasan kereta api tanpa palang pintu tiba-tiba mengalami mati mesin. Di saat bersamaan muncul kereta api yang datang dari arah Batu Raja menuju Lampung langsung menghantam bis hingga menyeretnya sampai ratusan meter. Masih ada jarak berdiri sawah kita hindar dari tengah gitu Pak. Masih jadi penumpang langsung panik, ada yang berusaha untuk turun, ya, ada yang keluar. Tapi ya beberapa tidak sempat turun itu. Tidak sempat lah, orang depan penuh. Kini, kasus kecelakaan di perlintasan kereta api ini ditangani petugas kepolisian. Di Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa dan juga Kevin, kita ke informasi selanjutnya. Ini petugas pemadam kebakaran sektor Pasar Rebo, Jakarta Timur berhasil mengevakuasi ular sanca sepanjang 3 meter. Ya, benar sekali Anita, di mana sebelumnya ini ular bersembunyi di saluran air milik warga. Petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi ular jenis sanca sepanjang 3 meter dari saluran air rumah warga yang berada di Jalan Taiman Timur, Kedong Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas sempat mengalami kesulitan lantaran tubuh ular yang berukuran cukup besar ini masuk ke dalam sebuah paralon saluran air. Petugas damkar terpaksa memotong paralon dan mengeluarkan potongan paralon berisi ular tersebut ke halaman rumah. Ular ini pertama kali diketahui oleh penghuni rumah dan kemudian langsung meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran. Evakuasi berlangsung dalam waktu 30 menit. Sedikitnya 5 personil pemadam kebakaran beserta alat perlengkapan evakuasi dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.